Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Salam damai Kristus. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa dan kekal oleh Roh-Mu, seluruh tubuh gereja diperintah dan dikuduskan. Dengarlah doa kami bagi semua umat-Mu yang setia, supaya masing-masing dalam panggilan dan pelayanannya melayani Engkau dalam kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu. Melalui Yesus Kristus dan Penyelamat kami. Amin. Mari kita bersuka.
Pembacaan pertama diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya. Dialah kita, umatnya dan kawanan gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari kitab Roma bab 8 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat terakhir, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah kami, menjadi sumber hikmat kebijaksanaan di saat kami memerlukan, terutamanya di dalam kami mau belajar firman-Mu. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kuasai pemikiran dan hati kami, agar firman yang kami belajar ini benar-benar kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami, dan memberikan kami kekuatan untuk terus menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini yaitu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa maksudnya? Nah, bila kita lihat tema ini, sudah pasti kita diperingatkan bahwa kita bukan bekerja sendiri, tetapi Tuhan menyertai kita. Jangan pernah berpikir, oh saya sendiri, saya menghadapi banyak cabaran, tidak ada bantuan, tidak ada yang sokong saya. Tetapi ingat, Tuhan, ini yang dikatakan oleh Paulus di saat jemaat Roma merasakan mereka terhimpit, di saat jemaat Roma memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam kita menanti hari-hari yang mendatang ini. Banyak cabaran, namun persoalannya, mampukah kita meneruskan kehidupan kita, kehidupan jasmani maupun rohani. Jadi firman Tuhan ini, Paulus memberikan kita kekuatan. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam ayat ini Paulus kata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nah, sekarang ini dimanapun kita berada, baik kita beribadah di rumah, yang dulu mungkin kita beribadah di gereja, tetapi sekarang kita berada di rumah sendiri, tidak ada ramai-ramai, dan sudah pasti kita merasakan kita sukar, kita menghadapi kehidupan yang sukar. Tapi ingat, Tuhan bekerja dalam waktu ini. Tuhan bekerja untuk segala sesuatu, terutamanya Dia berusaha untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi kita yang mengasihi Dia.
buktinya betulkah kita mengasihi dia. Nah, ini yang kita mau diperjelaskan oleh Rasul Paulus. Rupanya orang-orang yang mengasihi dia perlu respon. Perlu respon karena mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maksudnya di sini adalah mereka yang respon terhadap panggilan Tuhan. Inilah yang mengasihi dia. Tak boleh cakap saja, saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada tindakan. Nah, jadi ini juga bercerita tentang iman atas perbuatan. Oke? Jadi kita respon. Dan bagi kita yang akan respon terhadap panggilan Tuhan, terhadap kehendak Tuhan yang sudah dirancangnya di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, sudah pasti apa yang kita akan peroleh adalah dua perkara. Nah, bagaimana? Saya mendorong kepada kita semua, sebelum kita melihat poin-poin seterusnya, bertahanlah di dalam kehidupanmu, bertahanlah di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bila kita dapat bertahan, bila kita respon terhadap panggilannya yang sudah pun ada dalam rancangan Tuhan, yang pasti kita akan memperoleh kebaikan yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita lihat kebaikan yang pertama. Di dalam poin yang pertama. Poin yang pertama. Kebaikan yang pertama adalah menjadi serupa gambar Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam kata lain, poin yang pertama ini, apa yang kita akan peroleh bagi yang respon terhadap panggilan Tuhan dan yang sudah Tuhan atur, sudah rancang untuk mereka ini, apa yang kita akan peroleh, kita diangkat menjadi anaknya. Bukan jadi anak saja, tetapi kita ada keistimewaannya. Kita menjadi serupa seperti gambaran Allah, gambaran Yesus. Nah, gambaran ini bukan bermaksud kita ini serupa sebiji dengan wajah Tuhan Yesus. Itu tidak. Tetapi apa yang mungkin kita harapkan adalah kita menjadi saksi kepada apa yang Yesus lakukan kepada orang lain di dalam diri kita. Kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam diri kita melalui perbuatan kita. Apabila orang melihat, oh, kita ini adalah gambaran Yesus. Nah, di dalam Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, di dalam poin ini, apa yang dimaksudkan menjadi serupa gambar Yesus adalah sekurang-kurangnya sikap dan perbuatan kita ini adalah melalui teladan Yesus. Yesus di dalam Matius 9 ayat 36, dia bergerak ke satu-satu tempat untuk datang melawat, untuk melayani. Dia mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan jiwa-jiwa orang-orang yang sakit. Nah, waktu dia melawat itu, apa yang dia lihat? Dia melihat ramai orang yang memerlukan dia, yang sakit, yang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala, dia katakannya. Dan apa yang dia buat? Dia rasa sedih, dia berbelas kasihan, sehingga dia mengatakan kepada muridnya, mereka ini perlukan penolong, mereka ini perlukan pertolongan. Dan ini menyatakan tentang belas kasihan Tuhan. Jadi, samalah kita sebagai anak Tuhan yang sudah dijanjikan ini. Apa yang harus kita buat adalah kita terus pertahankan imanmu. Yesus adalah Tuhan kita.
Yesus menjadi kekuatan kepada kita. Kita menjadi serupa seperti Dia menurut gambarannya, karena kita melakukan segala, ataupun kita bukan hanya sekadar melakukan, tapi kita mencontohi apa yang Yesus buat. Ini yang kita akan perolehi apabila kita respon kepada kasih Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan inilah yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah menerima kemuliaan Tuhan. Jadi setiap kita yang respon akan panggilan Tuhan, apa yang kita akan peroleh adalah perkara yang kedua adalah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam Tuhan akan diberikan kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bagaimana dimuliakan? Saya mengambil kata-kata Paulus. Dia menghampiri garisan dan telah pun menyelesaikan. Dan apa yang dia miliki adalah dia akan memperolehi mahkota kehidupan. Nah, ini bercerita tentang keselamatan yang akan kita perolehi melalui Yesus Kristus. Minggu lalu kita belajar tentang tema, yaitu perjuangan. Sesuatu perjuangan yang mau menghadapi kehidupan baru, yaitu keselamatan. Bukan mudah. Bukan mudah. Tetapi bagaimana kita memperolehnya? Bila kita respon terhadap panggilan Tuhan. Dan sehingga Tuhan sendiri akan menganugerahkan kita keselamatan itu. Nah, ini yang menjadi kebanggaan sepatutnya kepada kita. Yang penting dengan iman. Ibrani 10 ayat 35 sehingga 36 juga menegaskan bahwa surga ataupun keselamatan yang akan diperoleh itu merupakan adalah upah besar. Sebuah upah besar yang akan menanti kepada orang-orang yang respon tadi, orang-orang yang menerima panggilan Tuhan. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, perlu ada usaha. Berusaha untuk memegang kepercayaanmu, kepercayaan kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan, ini perlu kita pegang, ini kita perlu simpan. Yesus Kristus perlu ada di dalam diri kita. Ini perlu dijaga, karena upah besar menanti kita. Dan demikian juga, sudah pasti bila kita tekun, kita memerlukan Tuhan. Tidak akan ada pencapaian, sia-sia semuanya, seandainya itu menurut kekuatan kita. Dan seandainya kita melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, semuanya akan lenyap. Kemuliaan Tuhan tidak akan kita peroleh. Jadi jemaat Tuhan, teruslah pegang kepercayaanmu kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan kita. Jadi jemaat Tuhan, sudah pasti di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan mudah. Banyak perkara yang kita akan lalui. Namun percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah kepada Allah. Dia sendiri yang bersama-sama dengan kita. Dia bekerja memberikan kita sesuatu yang kita harap-harapkan selama ini. Di dalam kejatuhan manusia adalah pengharapan yang besar apabila memperolehi keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bekerja bersama dengan kita untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kebaikan itu adalah mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi serupa seperti anaknya, kemudian akan menerima kemuliaan Tuhan. Terus, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami belajar. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkaulah Allah yang begitu baik, Allah yang memberikan kami peluang kesempatan untuk diubah dan memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal di dalam hidup-Mu. Di dalam Engkau sendiri kami memperoleh keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, diseksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, minggu ini jemaat masih berpeluang untuk memberikan sumbangan dalam Minggu Kebajikan. Sila masukkan sumbangan Anda ke dalam sampul surat dan tuliskan di hadapan sampul surat itu Minggu Kebajikan Dayesis. Pejabat kita akan terus dibuka setiap hari Isnin, Rabu dan Jumat kepada jemaat yang ingin berurusan dengan office paroki kita. Sila patuhi SOP seperti menggunakan penutup hidung dan mulut, penjarakan sosial 1 meter, dan sila basuh tangan sebelum naik ke office. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang tetap setia memberikan persembahan dan memberikan persepuluhan kamu walaupun kita masih dalam musim PKP. Namun saya masih mau terus mendorong kepada semua jemaat Tuhan untuk terus memberi, mengembalikan persembahan dan persepuluhan Anda. Jika Anda tidak dapat pergi ke gereja, sila bank in-kan uang Anda ke dalam account gereja kita. Terima kasih kepada semua yang telah melayani pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami tinggikan. Saat ini kami rasa bersyukur pada Tuhan karena kami diberi sekali lagi peluang untuk beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Kami percaya kalau kami beribadah di rumah dan Yesus ada bersama-sama kami. Bapa, ampuni kami karena kami banyak kelemahan, kelalaian di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon supaya kami ada kekuatan daripada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa khususnya untuk anak-anak kami yang tidak lama lagi mereka memulaikan persekolahan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi mereka dari segala penyakit yang berjangkit. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Malaysia, Amnya negeri Sabah, sudah sentiasa aman, bebas dari virus corona dan pulih seperti biasa. Semua orang bebas bekerja, anak-anak bersekolah seperti biasa, dan semua rumah ibadat dapat dibuka seperti biasa. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama, Tuhan, kasihilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati. Ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami,
sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia di dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Kristus, terimalah dan dekatlah dengan iman dan dengan rendah hati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal beserta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagi
di